Memberantas buta batik di negeri batik. Dinamika batik keraton disajikan Adi Kusrianto. Memasuki abad ke-18 Masehi, kedudukan perajin batik di lingkungan Istana Surakarta semakin memperoleh pengakuan. Kedudukan perajin batik ini sebagai abdi dalem kriya sangat ditentukan oleh keahlian mereka. Menurut KRT Yosodipuro, dalam lingkungan Keraton Surakarta dapat dikatakan merupakan pekerjaan yang sangat mulia untuk menjunjung derajat pangkat putra-putri keraton. Bahkan dalam waktu-waktu tertentu, raja memandang penting dalam menentukan remaja putri yang anggun menurut keraton. Pekerjaan membatik di lingkungan putri keraton sangat penting artinya. Sejauh itu dapat menentukan nasib para perajin batik dalam mengangkat dengan kedudukan sebagai abdi dalem bidang kriya. Mobilitas yang dialami oleh sekelompok abdi dalem kriya yang mendambakan membawa pula dampak positif bagi kesejahteraan hidup keluarga mereka, karena memperoleh fasilitas ekonomi yang cukup berarti untuk meningkatkan dan naiknya status sosial mereka, termasuk di dalam kategori bangsawan rendahan. Pembatik istana dalam struktur kebangsawanan hanya pantas dilakukan oleh pembatik wanita. Oleh karenanya, kedudukan mereka ditempatkan sebagai pembantu istana keputrian di lingkungan keraton, sebagai pelatih membatik dan memperoleh gelar Hamongkriya. Gelar kebangsawanan yang diberikan raja kepada abdi dalem rendahan sebagian besar diberikan kepada mereka yang telah berjasa terhadap raja. Sebagian diantaranya mereka tidak berorientasi pada jenis birokrasi keraton, melainkan lebih pada pelayan rumah tangga keraton. Pembatik istana dalam struktur kebangsawanan hanya pantas dilakukan pembatik wanita. Mereka ini memperoleh fasilitas rumah, perlengkapan rumah tangga kerajaan dalam bentuk nawolo, yaitu surat keputusan raja. Mereka ini sebagai pelayan kursus keterampilan membatik kepada putra-putri raja dan berkewajiban menyumbangkan tenaga mereka untuk kepentingan keraton. Mereka diizinkan membawa kerabatnya sebagai pembantu teknik dalam keterampilan membatik. Salah satu contoh gambaran kehidupan pembatik abdi dalem keraton, sebagaimana saya ceritakan di atas, dialami oleh seorang pengusaha batik bernama Raden Ayu Reso Wicitro. Terjadi sejak tahun 1910. Informasi lengkap mengenai kehidupan pembatik legendaris ini saya kutipkan dari buku tulisan almarhum Profesor Darsono yang berjudul Budaya Nusantara. Disebutkan dalam halaman 77 bahwa di sekitar tahun 1920-an terjadi kesombongan atas kejayaan perusahaan batik di luar beteng keraton yang bernama Babaran Genes Wicitran, yang merupakan kenyataan sejarah. Sebuah usaha yang semula sukses kemudian hancur tanpa warisan profesional dan sikap usahawan yang diturunkan kepada anak cucu. Kisah selengkapnya sebagai berikut. Babaran Genes Wicitran. Ibu Reso Wicitro mengabdi di Keraton Surakarta sejak Pakubuwono X masih sugeng,
yang artinya itu terjadi sebelum 1939 dan berlangsung hingga tahun 1965. Pengabdiannya berakhir hingga beliau memperoleh status kebangsawanan dengan gelar Raden Ayu Rekso Wicitro yang membawa kepuasan pribadi dan menjadi kebanggaan tersendiri. Sementara keberhasilan sebagai pengusaha batik secara profesional di kampung Resonitan tidak dapat dipertahankan. Perusahaan yang diberi nama Babaran Genes Wicitran pertama kali dirintis oleh Ibu Reso Wicitro ini pada tahun 1910 di kampung Kusumo Dininggratan sebagai bentuk kerajinan rumah tangga yang hanya menggunakan tenaga kerja kerabat dekat mereka antara 5 sampai 10 orang. Keberhasilan dalam mempertahankan produk batik tulis yang halus melicinkan jalan dalam memperoleh lisensi tunggal dalam meraih pesanan keraton. Kemudian dari perolehan lisensi ini, Ibu Reso Wicitro memindahkan perusahaan yang semula ada di kampung Resonitan ke lingkungan keraton, berubah menjadi pembatik keraton. Perkenalan karya batik Bu Wicitro dengan orang-orang keraton semakin memperkuat legitimasi kehadirannya dalam kelompok bangsawan keraton. Selanjutnya, perilaku budaya istana menjadi warna budaya kehidupan pembatik ini. Perubahan lain dalam perusahaan ini adalah penciutan pesanan dari luar istana yang hanya melayani pesanan Babaran Genes saja. Produksi perusahaan hanya melayani pesanan jadi dari keraton. Kemudian sama sekali produk jenis sandang yang merupakan produk batik barang konsumsi rakyat ditinggalkan. Kejayaan perusahaan Babaran Genes Wicitran tercatat puncaknya terjadi pada tahun 1920-an. Sejak pembatikan ini masuk keraton, usaha di luar tembok keraton ini praktis menciut dan bubar tanpa ada warisan profesional yang diturunkan kepada anak cucunya. Satu-satunya warisan yang ditinggalkan hanyalah tinggal kenangan indah, yaitu sebuah gelar kebangsawanan yang pernah diraihnya lewat semangat kerja pengabdian. Sepeninggal Raden Ayu Rekso Wicitro. Sesudah meninggalnya R.A. Rekso Wicitro, perusahaan usaha batik miliknya sempat diwariskan kepada adiknya, Ibu Harjo Wicitro. Selama 7 tahun, Ibu Harjo ini berusaha mempertahankan usaha kakaknya dengan menerima pesanan batik dari keraton. Selebihnya, pelayanan terhadap masyarakat luar keraton terbatas pada bidang usaha babar saja. Akibat perubahan ini, maka konsumen batik alusan beralih ke pengusaha batik di Lawean dan 3 perusahaan besar milik keturunan Cina, antara lain perusahaan batik Cap Sawo, Cap Sidomaju, dan Cap Pancar. Selebihnya, Babaran Wicitran hanya melayani batik genes dari ketiga perusahaan itu. Selebihnya, Bu Harjo menyerahkan perusahaan yang pernah moncer antara 1910 hingga 1920 ke salah seorang kakaknya, yang kakaknya ini sama sekali tidak mendalami bidang batik.
Referensi informasi yang kita bahas. Topik tentang dinamika batik keraton yang melibatkan sejarah babaran Genes Wicitran ini berdasarkan riset dan wawancara yang dilakukan oleh Bapak Sudarmono pada tahun 1990 yang dimuat pada bukunya Dinamika Kultural Batik Klasik Jawa dalam kurung Kajian Seni Batik Klasik. Dari naskah tersebut dimuat kembali pada buku Profesor Darsono pada bukunya yang berjudul Budaya Nusantara. Sejauh kita membahas topik di atas, sudahkah Anda tahu apa yang dimaksud dengan babaran? Saya beberapa kali menyebut istilah babaran. Apa yang dimaksud babaran dalam istilah dunia perbatikan? Juga apa yang dimaksud dengan genes itu?